tahu mau belajar apa kita hari ini? Tahukah kalian bagaimana ponsel dapat terisi dayanya ketika hanya ditempelkan pada charger wireless saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Charger handphone bukan hanya yang seperti ini saja, tetapi juga ada yang berbentuk wireless. Untuk mengetahui cara kerja dari charger wireless, perhatikan video berikut ini. Secara umum, pengecasan induktif hanya terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, arus listrik alternatif atau AC. Bagian yang kedua, rangkaian listrik osilator. Bagian ketiga, kumparan transmisi atau transmission coil. Bagian keempat, receiver. Pada prinsipnya, wireless charger juga membutuhkan tembaga. Bukan untuk secara langsung mengaliri energi listrik ke ponsel, tetapi sebagai kumparan untuk membentuk gelombang elektromagnetik di perangkat charger. Makin banyak kawat tembaganya, makin kuat gelombang elektromagnetiknya yang diciptakan kumparan. Perangkat charger bekerja ketika dicolok ke sumber listrik. Listrik kemudian mengalir ke kumparan dan membentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu nantinya diserap oleh ponsel melalui kumparan di perangkat keras yang biasanya lebih kecil. Dalam prinsipnya, kumparan yang lebih besar secara otomatis akan mengisi daya kumparan yang lebih kecil. Jadi, cara kerja dari kabel wireless ini adalah menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan GGL dan arus listrik pada suatu penghantar atau kumparan ketika ada perubahan fluks magnetik di sekitarnya. Nah, konsep ini ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Ia terkenal karena penemuannya yang mendasari teknologi listrik modern, termasuk prinsip induksi elektromagnetik dan diamagnetisme. Michael Faraday lahir pada 22 September 1791 di Newington Butts, London, Inggris. GGL atau gaya gerak listrik induksi tercipta karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet atau fluks magnetik yang memotong kumparan. Perubahan fluks magnetik ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti menggerakkan magnet mendekati atau menjauhi kumparan, mengubah medan magnet, mengubah luas kumparan, atau bisa juga karena mengubah sudut orientasi kumparan terhadap medan magnet. Besarnya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan pada proses induksi elektromagnetik dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama ada kecepatan gerakan magnet keluar dan masuk kumparan. Semakin cepat magnet digerakkan keluar atau masuk kumparan, maka semakin cepat fluks magnetik berubah. Perubahan fluks yang lebih cepat berarti GGL induksi yang dihasilkan juga akan lebih besar. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa GGL induksi berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik terhadap waktu. Faktor yang kedua yaitu jumlah magnet atau kekuatan medan magnet. Yang dimaksud dengan jumlah magnet biasanya berkaitan dengan kekuatan medan magnet total yang menembus kumparan.
Jika magnet yang digunakan lebih banyak atau lebih kuat, maka medan magnet yang dihasilkan juga lebih besar. Medan magnet yang lebih kuat menghasilkan fluks magnetik lebih besar, sehingga ketika magnet digerakkan, perubahan fluks juga menjadi lebih besar. Faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah jumlah lilitan kumparan. Jumlah lilitan merupakan salah satu faktor paling langsung mempengaruhi GGL induksi. Semakin banyak lilitan, semakin banyak bagian kawat yang merasakan perubahan fluks magnetik. Karena setiap lilitan menghasilkan GGL sendiri. Total GGL adalah hasil penjumlahan dari semua lilitan. Itulah sebabnya kumparan generator atau trafo dibuat dengan lilitan yang sangat besarnya GGL induksi yang dihasilkan pada proses induksi elektromagnetik dapat dihitung menggunakan rumus E sama dengan negatif N dikalikan delta P dibagi oleh delta T. E dengan satuan volt adalah tegangan listrik yang timbul pada kumparan akibat perubahan fluks magnet, atau bisa disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Semakin besar nilai E, maka semakin besar pula arus induksi yang dapat mengalir. N atau jumlah lilitan adalah banyaknya putaran kawat pada kumparan. N ini tidak punya satuan atau bilangan murni. Semakin banyak lilitan, semakin besar pula tegangan induksi karena setiap lilitan mengalami perubahan fluks. P atau fluks magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus kumparan. Hal ini bergantung pada kuat medan magnet, bisa dipengaruhi jumlah magnet atau kualitas magnet, luas kumparan, serta sudut antara medan magnet dan bidang kumparan. Satuan dari fluks magnet adalah Weber atau Wb. Delta P per delta T merupakan perubahan fluks per satuan waktu. Hal ini adalah seberapa cepat perubahan fluks magnet terjadi. Bisa berubah karena magnet bergerak lebih cepat, magnet bergerak lebih lambat, medan magnet berubah kuat lemahnya, serta luas kumparan berubah pada beberapa percobaan. Semakin cepat perubahan fluks, maka semakin besar pula tegangan induksi yang dihasilkan. Untuk tanda negatif sendiri, menunjukkan bahwa arus induksi berlawanan arah dengan penyebabnya untuk menjaga hukum kekekalan energi. Hal ini sesuai dengan hukum Lenz. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham sekarang tentang prinsip induksi elektromagnetik serta bagaimana konsepnya pada charger wireless HP?